Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, dan banyak rezeki. Kisah Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Subakir. Penyebaran agama Islam di Tanah Jawa seringkali diidentikan dengan Wali Songo atau 9 wali. Namun beberapa orang masih asing dengan sosok ulama asal Persia bernama Syekh Subakir, padahal beliau merupakan bagian dari Wali Songo periode pertama. Syekh Subakir yang memiliki nama asli Maulana Muhammad Al-Bakir ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro, kakak dari Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Konon, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Wajar jikapun kemudian Islam berkembang, namun ajarannya hanya dianut dalam lingkungan kecil dan sulit menjangkau kalangan luas. Berkali-kali gagal, Sultan Muhammad pertama akhirnya mengutus Syekh Subakir, ulama saleh asal Persia. Si Subakir adalah ahli soal ruqyah ke Jawa. Ia mengemban tugas khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang utama penerimaan Islam oleh masyarakat Jawa. Bermula dari wangsit yang diterima melalui mimpi, Sultan Muhammad pertama penguasa Turki Utsmaniyah mendapat perintah menyebarkan Islam ke tanah Jawa dengan mengirim ulama-ulama terbaiknya, tak cuma satu-satu. Sekaligus Sultan itu mengirim 9 mubalik terkemuka, yang dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia Islam kala itu. Masing-masing para ulama yang dikumpulkan itu dikenal memiliki keahlian masing-masing, termasuk ahli tata negara, dakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain sebagainya. Sebelumnya, meski berkali-kali telah mengirim ulama, usaha yang Kesultanan Turki Utsmaniyah itu cabar dan tak pernah berbuah hasil memuaskan. Penyebabnya masyarakat Jawa kala itu dianggap terlalu teguh kepercayaannya yang dianutnya. Di Jawa, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib segera mengetahui bahwa penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam, yakni karena gangguan para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar, yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan ulama-ulama terdahulu. Konon, mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yakni di puncak Gunung Tidar, Magelang. Gunung inilah yang dipercayai sebagai titik pusat atau pakunya Jawa.
Dipasangnya kekuatan gaib suci, yang dimunculkan batu hitam itulah, yang kemudian memicu gejolak sekaligus membuat alam yang tenang, damai, berubah drastis mirip pancaroba. Selama 3 hari 3 malam, diliput mendung dan badai sementara gunung-gunung bergemuruh tanpa henti. Tak kuat dengan wibawa itu, para setan dan siluman lari menyelamatkan diri atau hanyut dalam air. Karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Melihat hal itu, konon sabda Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak gunung terusik, dan keluar mencari penyebab hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut itu. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir, sekaligus menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Kepada Sabda Palon, Syekh Subakir menyebut tujuannya menancapkan batu hitam itu tak lain mengusir bangsa jin, agar tak mengganggu penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa, oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Ketika dialog akhirnya tak mencapai sepakat, adu kesaktian segera terjadi antar keduanya. Konon setelah bertarung 40 hari 40 malam, akhirnya perundingan pun ditawarkan. Sabda Palon mensyaratkan beberapa syarat penyebaran Islam di tanah Jawa. Antara lain, tak boleh dengan cara memaksa dan serta jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang sebelumnya sudah ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa, kata Sabdo Palon. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Tak hanya di Gunung Tidar, di banyak tempat lain juga kemudian ditumbali oleh Syekh Subakir. Ia kemudian pulang ke Persia tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu penyebaran Islam di masa-masa awal itu menjadi lebih lancar. Tentu saja kisah pertarungan Syekh Subakir dan Sabda Palon itu, seperti yang disebut dalam babat-babat itu diperdebatkan kesahihannya. Sementara beberapa kalangan menyebut kisah itu sebagai mitos, kalangan lain menganggap cerita itu benar-benar terjadi. Leluhur wali, terlepas dari perdebatan fakta atau mitos tentang kisah-kisah tersebut, hampir semua sejarawan sepakat, dakwah yang diusung oleh para wali memiliki ciri-ciri yang khas. Beberapa di antara yang paling utama adalah damai, adaptif serta selaras dengan budaya lokal serta kental nilai-nilai tasawuf. Ciri yang khas tersebut bukan tidak mungkin karena narasi keilmuannya bersumber dari satu tradisi, bahkan mungkin dari satu orang. Dari sekian banyak perintis yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, salah satu yang terpenting adalah Syekh Jamaluddin Hussein Al-Akbar. Beliau merupakan keturunan Azamat Khan yang termasuk di antara kaum Alawiyin India yang kemudian hijrah ke Indonesia.
Husein Al-Akbar yang lebih dikenal sebagai Syekh Jumadil Kubro inilah yang dalam beberapa generasi kemudian melahirkan keturunan Wali Songo yang terkenal itu. Pada dasarnya terdapat dua narasi utama yang menceritakan kehidupan Syekh Jumadil Kubro. Pertama adalah cerita-cerita babat lokal dan sejarawan asing serta versi para habaib dan sayyid. Meski dalam beberapa aspek kedua versi itu saling melengkapi, di sisi lain versi-versi itu juga saling bersilang pendapat. Dalam Kronika Banten, Agus Sunyoto menulis bahwa Syekh Jumadil Kubra adalah nenek moyang Sunan Gunung Jati melalui salah seorang putranya Ali Nurul Alam yang tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam inilah yang menurunkan anak bernama Syarif Abdullah, yang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Pendapat kurang lebih sama juga diungkap dalam babat Tanah Cirebon dan Kronika Gresik yang menggambarkan Syekh Jumadil Kubra sebagai leluhur para wali seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sang Syekh dianggap memiliki pertalian darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubra yang bernama Maulana Ishak dikirim ke Blambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Sebagaimana diketahui, Syekh Maulana Ishak sendiri merupakan ayah Sunan Giri yang berarti dengan kata lain Syekh Jumadil Kubra adalah kakek Sunan Giri. Sementara itu dalam bukunya yang lain Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto menggambarkan dalam babat Tanah Jawi disebut Syekh Jumadil Kubra adalah sepupu dari Sunan Ampel dan hidup sebagai seorang petapa di hutan di dekat Gresik. Syekh Alim itu juga dikenal luas keberadaannya dalam legenda masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi. Ia disebut sebagai seorang wali asal Majapahit yang dipercaya memiliki usia sangat panjang bahkan sempat menjadi penasihat Sultan Agung di Mataram.